pagi Pak Rosid, gimana kabarnya? Selamat pagi Pak Sodik, Alhamdulillah baik. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah, baik juga saya juga. Alhamdulillah. Ini hari ini nih saya pengen melakukan observasi. Nah, sebelum melakukan observasi, kira-kira boleh enggak saya diskusi sebentar gitu sama Pak Rosid tentang pengembangan pembelajaran di kelas Bapak? Oh, saya senang sekali Pak ya. Silahkan Pak. Nah, saya pengen tahu nih, apa fokus pengembangan pembelajaran yang ingin Bapak capai di kelas Bahasa Indonesia yang Bapak ampuh? Saat ini saya ingin melaksanakan pengembangan dalam bidang menulis teks eksplanasi untuk siswa kelas 8. Oke, apakah Bapak menemukan kendala ketika mencapai tujuan tersebut, Pak? Ya, tentu saja saya menemukan kendala. Salah satu diantaranya adalah siswa kesulitan dalam menemukan ide untuk menulis teks eksplanasi. Saya mengerti nih, Pak. Berdasarkan hasil observasi saya sebelumnya, saya ingin mengusulkan strategi pembelajaran berdiferensiasi itu untuk membantu mengatasi permasalahan Bapak. Kira-kira Bapak pernah tahu nggak apa pembelajaran berdiferensiasi? Saya pernah mendengar sih Pak, cuman saya belum begitu paham tentang pembelajaran berdiferensi. Bisa Bapak jelaskan? Nah, strategi pembelajaran berdiferensiasi ini menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Saya akan merancang kegiatan belajar yang berbeda-beda untuk mengakomodasi gaya belajar siswa, kemudian dari tingkat kemampuan siswa juga yang beragam itu bisa kita akomodasi untuk kegiatan pembelajaran seperti itu, Pak. Menarik sekali Pak. Itu nanti bagaimana ya Pak ya penerapannya di dalam kelas? Nah, pertama saya akan melakukan asesmen nih, akan melakukan penilaian ke seluruh siswa untuk mengetahui profil belajar mereka dan kemampuan siswa masing-masing. Nah, kemudian dari situ saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan dari kesamaan kebutuhan belajar mereka. Misalnya ini kalau dia berdasarkan kemampuan, itu berarti nanti kita dari hasil asesmennya, dari hasil penilaian kita bisa tahu mana kelompok siswa yang upper atau yang atas, middle atau yang tengah, dan yang paling bawah seperti itu. Dan setelah kita akan membuat perencanaan pembelajarannya seperti itu, Pak. Lalu bagaimana proses belajarnya ya Pak ya? Karena saya belum begitu paham bagaimana dalam tahap proses pembelajaran dengan berdiferensiasi. Nah, yang pertama kita akan merancang pembelajarannya tuh, Pak. Itu bervariasi sesuai dengan tingkat kesulitannya dan kesukarannya. Nah, kita mulai dari bahannya atau kontennya yang kita ajarkan itu kita variasikan. Ada yang tingkat kesulitannya mungkin rendah, itu kita kasihkan untuk siswa yang kemampuannya rendah. Kemudian ada yang sedang, levelnya kita tingkatkan lagi. Dan paling sulit atau yang paling sukar itu untuk siswa yang kemampuannya sudah tinggi seperti itu, Pak. Kemudian itu nanti bagaimana Bapak padukan dalam proses pembelajaran Bapak. Nah, seperti itu berarti memang harus kita siapkan betul-betul dengan matang dari awal. Seperti itu. Jadi menarik sekali ya Pak ya. Berarti ini sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi. Iya, Pak, dengan strategi kayak gini saya yakin siswa bisa mencapai potensi belajarnya dengan maksimal. Terima kasih atas sarannya Bapak. Saya sangat antusias untuk mencoba strategi ini di dalam kelas. Oke, Pak, saya siap membantu Bapak untuk menerapkan strategi ini nanti. Terima kasih banyak Pak. Oke, kita coba, Pak ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan
persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terlebih dahulu Bapak absen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba ketua kelasnya dibacakan siapa yang tidak hadir. Nadia. Nadia sakit izin atau kita doakan semoga temannya yang sakit semoga lekas sembuh dan dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Baik, sudah siap belajar hari ini? Baik, minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan tentang teks berita ya. Berarti minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teks berita. Ada yang masih ingat apa itu berita? Ayo, siapa yang masih ingat? Silakan tunjuk tangan. Erika? Apa berita? Ya. Berita adalah suatu penyampaian informasi tentang suatu kejadian. Ya, berita adalah penyampaian atau kegiatan menyampaikan informasi atau kejadian yang baru ya, yang aktual. Coba perhatikan di layar. Ini gambar apa kira-kira? Pelangi. Ada yang pernah melihat pelangi? Semuanya pernah melihat pelangi? Nah, ya. Kapan itu terjadinya pelangi? Setelah turun hujan atau ketika cahaya matahari mengenai air sehingga memantulkan cahaya yang berwarna warni. Ini yang akan kita pelajari adalah tentang mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan atau kejadian suatu fenomena yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kemudian yang keterampilannya adalah meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Apa tujuannya? Jadi setelah mempelajari teks eksplanasi, anak-anak Bapak diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Kemudian yang kedua menyebutkan 4 ciri teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga menemukan gagasan umum dari teks eksplanasi yang dibaca. Kemudian tujuan yang keempat adalah anak-anak Bapak dapat menulis ringkasan isi teks eksplanasi yang dibaca dan didengarkan. Baik, sebelum Bapak beri penjelasan tentang eksplanasi, ada video motivasi yang mungkin bisa memberikan motivasi kepada anak-anak Bapak semuanya. Silakan ditonton dan nanti Bapak minta ada satu orang yang menyampaikan nilai-nilai apa yang tergandung di dalam video ini ya. Coba siapa yang bisa memberikan menyampaikan dari apa yang sudah kalian tonton tadi, informasi apa, nilai-nilai yang terkandung di dalam video tersebut. Coba Rani, silakan. Apa? Tolong? Iya, jadi jawabannya adalah tolong. Baik, kita lanjutkan materi pembelajaran pada hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Coba jelas dengarkan. Teks eksplanasi itu apa? Ayo.
yang menjelaskan atau memaparkan sebuah fenomena atau peristiwa baik alam, kemudian sosial, budaya. Itu teks eksplanasi. Oke, kalau sudah jelas coba diperhatikan contoh teks eksplanasi gempa bumi. Coba dibaca Akbar. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada di gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Bapak akan berikan LKPD. Nah, kalian akan diskusikan jawaban yang ada di LKPD tersebut. Nah, sekarang silakan Bapak beri waktu 2 menit. Kalian susun nama-nama kelompok mejanya berdasarkan kelompok yang ada di layar. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sudut sebelah dan kelompok 4 di sini. Ayo, waktunya 2 menit. Sudah siap? Baik ya. Jadi sudah Bapak bentuk kelompok. Kelompok 1 mana tadi? Kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apa nama kelompoknya? Kelompok 1 apa? Petir ya. Oke, kelompok 1 petir. Kelompok 2 hujan. Kelompok 3 pelangi. Kelompok 4 embun. Oke, ada petir, hujan, pelangi, embun ya. Baik, ini Bapak berikan LKPD ya. Jadi nanti Anda diskusikan berdasarkan soal yang ada di LKPD. Tulis ke paragraf kedua dan paragraf ketiga tulis pada paragraf ketiga. Kemudian yang terakhir, buatlah ringkasan dari gagasan umum yang sudah kalian buat tadi. Nah, jelas petunjuknya? Jelas ya? Oke, kalau jelas, Bapak berikan waktu 20 menit untuk mendiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Silakan didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Presentasikan hasil diskusinya. Digabungin loh. Ini kan digabungin. Baru kan dikasih ininya juga lah. Ya, kelompok 1 Dikit lagi. ada kesulitan. Kelompok 3 semuanya berdiri. Ya. Di atas ya, menara. Marina menari. Ya. Ulang. Oke. Nah, Marina menari di atas menara. Di atas menara Marijo menari. Sekarang kita
kita presentasikan hasil diskusi kalian semuanya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 dipresentasikan di depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan teks yang berjudul akan dibacakan oleh Kadi. Sebutkan 4 ciri teks eksplanasi. Sifat informatif, berisi informasi fakta, berisi informasi ilmiah, saya hadis. Kedua, kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Ketiga, kemiskinan dapat dihindari dan melakukan hal yang tidak dapat menimbulkan kerugian. Misalnya, Sesuai gagasan pemerintah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, presentasi dari kelompok 1 kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perhatikan, jadi kelompok 1 telah mempresentasikan teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab, ya. Yang pertama, pengertian eksplanasi kelompok 1 tadi menjawab adalah teks yang menjelaskan atau menginformasikan proses terjadinya atau peristiwa alam, sosial maupun budaya. Jadi jawabannya benar ya. Kemudian paragraf kedua dan ketiga. Kemudian terakhir adalah membuat ringkasan. Jadi sudah bagus kelompok 1 memberikan hasil diskusinya. Coba kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Teks eksplanasi ya. Ya, coba sekarang Bapak akan sedikit menanya kepada anak-anak Bapak semua tentang teks eksplanasi yang telah kalian pelajari tadi. Nah, yang pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Yang tahu jawabannya silakan tunjuk tangan. Ada nilainya. Ya, silakan. Pengertian teks eksplanasi. Ya. Silakan Erika. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian atau peristiwa. Bapak akan berikan kuis ya. Silakan dikerjakan di dalam kertas. Kemudian setelah selesai nanti dikumpulkan. Waktunya 10 menit ya. 10 menit setelah selesai nanti dikumpulkan semuanya. Oke, soal ada di papan tulis. Silakan dikerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian eksplanasi. Kemudian yang kedua, sebutkan ciri teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga, sebutkan gagasan umum. Langsung jawaban. Langsung jawaban. Oh, di itu. Apa siapa? Teks yang menjelaskan. Mana soalnya nggak ada. Nomor 1, jelaskan pengertian eksplanasi. Sabar. Ya, waktu habis semuanya dikumpulkan. Pembelajaran kita ini sampai di sini ya. Untuk pertemuan berikutnya, pertemuan pada hari Kamis depan, kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah pembahasan teks eksplanasi. Silakan anak-anak
Bapak dibaca-baca bukunya di rumah pada materi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Demikian, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan wawancara pasca observasi setelah Pak Rosid melaksanakan proses pembelajaran kemarin di kelas 8 dan kita bersama Ibu PP ya Pak Rosid, Ibu Siti Dualom dari SMK SMA ya SMA 1 SMA Negeri 1 Bang Purba. Pak Rosid sudah ready untuk diwawancara. Nah, siap. Jadi setelah melaksanakan kegiatan kemarin, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Rosid lakukan di kelas kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Pak Rosid terkait perjalannya pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Baik, terima kasih Pak Sodik dari hasil dari kegiatan observasi yang saya lakukan di kelas kemarin. Yang pertama, saya memang agak tegang Pak Sodik ya, karena baru pertama melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Tapi saya sangat termotivasi dengan pembelajaran itu dan ingin belajar lagi lebih dalam. Bisa diceritakan tidak nih, kira-kira area pengembangan apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar tersebut dan langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas kemarin? Baik, jadi kemarin saya melakukan pengembangan, yaitu bagaimana peserta didik dapat menemukan gagasan dari teks eksplanasi yang dibaca. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, bagaimana peserta didik itu dapat menulis ringkasan dari isi teks eksplanasi yang dibaca dengan bahasa sendiri. Nah, kemudian aktivitas dalam kegiatan pembelajaran yaitu dengan berdiskusi kelompok, yaitu kerjasama dalam kelompok, kemudian refleksi siswa setelah proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian pertanyaan tadi apa Pak? Yang berikutnya langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas tersebut? Langkah-langkah yang pertama, saya sudah mendorong siswa untuk bisa ikut aktif ya dalam proses pembelajaran melalui kelompok yang saya bentuk. Kemudian saya mampu membuat suasana kegiatan belajar mengajar itu lebih menarik dan tidak membosankan dengan adanya breaking. Ya, memang betul. Kemarin yang sudah dilakukan Pak Rosid sudah bagus sekali karena Pak Rosid sudah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang membuat siswa lebih ceria dengan adanya speaking. Berikutnya, sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan? Itu sudah berhasil atau belum? Yang sudah saya lakukan, saya merasa masih belum atau kurang berhasil karena beberapa tujuan yang mungkin belum terlaksana karena keterbatasan waktu. Saya merasa kurang dalam menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi karena saya masih kurang memahami betul gitu bagaimana substansi pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Kemudian saya juga masih merasa kurang dalam mengelola alokasi waktu dalam pembelajaran tersebut. Kemudian kendala atau kekurangan yang Pak Rosid hadapi itu saat proses pembelajaran ini apa saja selain yang didapatkan? Kendala yang pertama, siswa itu masih ada yang belum
bekerja sama di antara kelompok itu ya, ada siswa yang aktifnya tidak sama, ada yang cuma dalam satu kelompok itu satu siswa saja yang membuat atau mengerjakan tugasnya gitu Pak. Itu salah satu kendala berikut. Mengapa kira-kira kendala yang muncul itu bisa terjadi ya Pak ya? Kira-kira? Ya, ya mungkin pertama saya masih belum pas ya Pak dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu sendiri. Ya karena kan saya masih belajar Pak ya. Jadi mungkin nanti saya akan memperbanyak gitu ya, atau mencari informasi terkait pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Nah, kira-kira selain mencari informasi terkait pembelajaran diferensiasi, apa saja yang bisa Pak Rosid lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Saya akan melakukan memanfaatkan ada namanya aplikasi dari Kemendikbud yaitu PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Jadi untuk memperdalam pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada juga terkait manajemen waktu mungkin. Jadi saya akan memperbaiki rencana pembelajaran atau RPP saya agar alokasi waktu yang saya terapkan nanti dalam pembelajaran di kelas itu lebih tepat. Yang terakhir nih Pak Rosid, kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Bapak paparkan tadi? Kira-kira kapan? Ya, baik. Jadi secepatnya Pak Sodik insya Allah saya lakukan. Yaitu jika tidak ada halangan dalam minggu-minggu depan saya akan membuka PNM. Kemudian saya juga akan belajar lebih banyak lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi serta praktik di lapangannya nanti. Oke. Jadi Pak Rosid sudah memaparkan nih kira-kira dari kendala-kendala yang sudah Pak Rosid hadapi di kelas, itu Pak Rosid sudah merencanakan, sudah tahu ya kendala-kendalanya dan sudah bisa merencanakan apa yang akan Pak Rosid selesaikan untuk mengatasi permasalahan dari kendala-kendala tersebut. Pak Rosid sudah melakukan rancangan kapan untuk melaksanakan perubahan tersebut. Semoga nanti pelaksananya Pak Rosid ya, sehingga pembelajaran yang Pak Rosid lakukan bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Ya, terima kasih sudah melaksanakan wawancara dengan saya. Terima kasih juga kemarin sudah melakukan observasi, kemudian diobservasi di dalam kegiatan pembelajaran, dan sekarang setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran Pak Rosid juga sudah laksanakan kegiatan pasca observasi. Mungkin itu saja Bu yang sudah dilakukan. Mungkin setelah ini bagaimana tanggapan Ibu mengenai kegiatan ini tadi? Lanjut pakai itu. Oke. Kalau pasca observasi ini kan memang kita menceritakan sih Pak ya, menceritakan perasaan. Tapi yang jelas perasaannya udah aman ya, senang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kan Pak ya. Nah, mudah-mudahan mungkin ini kan sebenarnya pembelajaran, katakanlah pembelajaran yang dikatakan baru ya di kurikulum Merdeka ini. Tapi sebenarnya di kurikulum 2013 juga nggak masalah kita lakukan. Yang jelas di berdiferensiasi ini kata kuncinya satu, kita berpihak kepada murid dan pembelajarannya berpusat kepada murid. Nah seperti itu. Tapi saya lihat tadi pembicaraannya udah bagus, artinya di coaching ini kan istilahnya si yang di coachnya yang ini, coachnya yang berperan gitu kan, artinya mengungkapkan perasaannya, udah tahu kendalanya, udah tahu cara mengatasinya. Berarti kan secara tidak langsung kan kita punya tekad di hati gitu kan, memperbaiki diri. Kami pun sebenarnya tahap belajar gitu kan, cuman mungkin belajarnya Pak Sodik lebih dulu, lebih banyak. Nah karena mereka udah melewati modul
melewati loka karyanya, melewati strukturnya. Nah, jadi Pak Sodik bisa jadi tempat bertanya. Di samping dari PMM ada di sana tuh Pak ya. Lanjutkan aja, mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita. Ya, untuk anak kita, kalau kita lihat zaman sekarang ini cara belajarnya seperti apa gitu kan. Nah, ini usaha dari kita. Kita barangkali Pak Sodik. Pak Sodik. Iya. Menurut BIM S2 Bapak rasaku ya. Tidak. Demikian tadi pelaksanaan pasca observasi bersama Bapak Rudi Rosid dan juga Ibu PP, Ibu Siti Dualong. Terima kasih telah sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Semoga kita dapat berkesempatan bertemu lagi di lain waktu untuk kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.